Hai guys, kembali lagi dengan Dimas Permaker yang selalu mageran. Kita bakal lanjutin gimana cara nampilin gambarnya kalau udah diedit. Oh, sama nanti ada juga sih buat nampilin kalau misalnya kita udah misalnya kayak previewnya gitulah. Saya udah ganti. Kalau misalnya kalian edit juga kemungkinan besar belum kubah ya. Oke, kemungkinan besar bakal error karena gambar ini belum aku seleksi. Kalau misalnya dia nggak ada dia bakal bakal nggak bakal ya gitulah, nanti bakal nggak bisa ke upload dan nggak bakal bisa nyimpen gitu. Kita link dengan menu, terus di sini kita hapus, kita kasih titik $link, kita ini copy paste, ini juga paste, usernya kita hapus saja, terus yang ID kita ganti ID menu, nama menu. Oke, udah ada. Nah, ini nanti kita bakal tampilin di bawah gambarnya aja, img ini dolar data satuan gambar, kalau tidak kosong dia bakal sebentar, kasih base URL dulu, terus slash asset ya, ketik slash asset slash. Nah, ini di sini udah aku tambahin sih nanti sebenarnya buat di publiknya tuh ada image previewnya kalau misalnya kalian datanya kosong. Sini udah kayak gini. Ini titik, jangan lupa kurung, jika jika tidak kosong satuan maka dia bakal mengembalikan ini data itu. Soalnya kalau misalnya data satuan itu yang enggak kosong, itu bakal error karena dia ada ada entity-nya kan, ada slash, ini berarti menu slash data satuan. Tapi kalau misalnya ini sudah kalau misalnya kosong dia bakal nampilin image preview.png. apakah bisa bung? Wait, ada tutup kurungnya kan ya. Ini udah coba aset kurung udah empati. Oh ini sorry guys, jadi kita cek. Nah, ini misalnya udah ada gambarnya kayak gini besar sekali, tapi kalau misalnya kita tambah dia bakal jadi kayak gini. Nah, kita bikin javascriptnya dulu, kita copy karena di kemarin di utamanya kan kemarin layout utama ini kan ada section javascript, kita gunain itu dulu, javascript script
yang gambar ini kita dolar gambar kok gambar var ya, var gambar dokumen get element by ID ini gambar, karena yang di sini form inputnya kan ID-nya udah aku bikin gambar, koma terus gambar titik onceng, kurang tutup kurung kayaknya, sama dengan function name, function aja ini kita kasih ID sama dengan output. Nah ini kita copy aja sih, tsrc sama dengan bukan dolar sih, window dot URL kalau nggak salah, URL create object URL ini this titik file ini kosong. Mari kita coba, kita refresh, terus kita ganti ini, coba dia masih error di sini. Errornya apa ini, aku juga kurang tahu, kayaknya tulisan oncengnya deh. Coba kita kayak gini aja, onceng, jadi onceng. Oh ya, ini output. Kita cek lagi, kok bisa virus, masih belum bisa. Apa ini? Oh sih, kayaknya ini pakai S deh. Nah udah bisa. Kalau udah bisa kayak gini, kita bikin ke sini. Ini ada yang namanya function is valid, jadi $img ini is valid, kalau nggak salah sih itu ya, bisa baca di dokumentasinya aja. Jadi kalau misalnya ada filenya yang diupload, dia bakal ngasih nambahan ini. Terus di sini juga kita bakal ini kita pindah sini aja biar enggak pusing. Saya kayak gini, apakah sudah bisa menyimpan tanpa mengubah gambarnya? Nah ini udah bisa, jadi gambarnya nggak berubah. Tapi kalau misalnya ini udah diganti, kita edit lagi, dia udah bisa ganti juga. Nah nanti problemnya itu di sini, ini aja, dia bakal ada dua file, jadi kita bisa hapus salah satu kalau misalnya ini udah ganti, misalnya udah ada. Jadi kita pakai dolar model find, kita tambahin ini ID, ini dolar model PK. Ini ID-nya udah, berarti di sini dolar ID. Terus kita ambil value-nya berarti gambar. Nah kalau udah, ini file, kita kasih nama file underscore sebelum
sama dengan file pad, sorry kok pakai dolar sih, file padnya kok file pad bener nih, titik ini dolar file pad. Jadi yang file pad ini ditambah dengan value gambarnya, terus kita kasih if $is file. Jadi kalau misalnya itu ada filenya, ini dolar file sebelum. Nah, nanti di sini kita hapus pakai unlink dolar file sebelum. Harusnya sudah jalan sih. This file. Nah, kita coba ganti yang ini. Nah, simpan aja. Jadi kita main CSS nya aja kalau misalnya itu terlalu lebar. Nanti gambar yang sebelumnya udah kehapus kan. Jadi yang gambar check-in tadi udah kehapus. Jadi ini fungsinya udah berhasil. Kita tinggal mau ngerapiin di formnya. Kita tambah konten aja di sini CSS-nya. Ini CSS karena yang di utama juga ada kan. Jangan lupa klik style, terus img, kita height max nya aja lah, max height kita bikin 200 pixel, width-nya kita bikin auto aja. Nah, jadi nggak terlalu besar. Saya ganti juga nggak berubah skalanya kayak gitu. Kalau kalian pengen ini terlalu besar kak, 100% panjangan, nah itu bisa aja sih. Di sini kasih div, terus kita masukin sini kelas, ada yang namanya call itu kolom, lg itu buat ukuran layarnya, terus ini 6 itu jadi ada 12 kolom kan. Jadi di bootstrap itu ada 12 kolom, itu 6 itu lebarnya, jadi dia bakal jadi setengahnya. Nah kayak gini, jadi setengahnya dari 12 kita ambil yang 6 setengahnya kayak gitu. Terus misalnya mau dibikin tengah, kan belum tengah nih, kita bisa tambahin mx strip auto. M itu apa? M itu margin, terus X itu buat sumbu horizontal, sumbu horizontal, sedangkan auto itu kayak marginnya tuh dibikin auto ya, jadi otomatis tengah gitu. Mungkin seperti itu aja gambarannya. Udah bisa ngedit, udah bisa nambah juga, kemudian nanti kalian bisa explore lagi codingannya kayak gimana. Harusnya bisa sih. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa yang tadi untuk kita pelajari lebih dalam lagi. Terima kasih.